Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahabatihil kiram. Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, usia, ajal, maut, rizki, jodoh, pertemuan, perpisahan merupakan rahasia yang sulit sekali untuk diterka atau ditebak. Usia merupakan suatu nikmat, aset, modal yang sangat berharga tiada tara, yang sudah sepatutnya kita syukuri. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan usia panjang pada seseorang, itu tandanya kesempatan atau peluang untuk memperbaiki dan meningkatkan diri masih terbuka lebar. Setiap pertambahan usia, meski sudah tidak muda lagi, bukan berarti segalanya terlambat. Tua adalah suatu kepastian yang cepat atau lambat akan kita dapatkan seiring usia yang bertambah. Banyak orang yang menghindar menjadi tua karena tua itu merupakan fase hidup yang paling membosankan. Namun, jika seseorang pandai bersyukur, maka pada usia berapapun tetap dapat menikmati kehidupannya dan merasa bahagia dan terus belajar serta mengatur dan menghargai waktu. Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang saya hormati dan yang saya kasihi, semakin bertambahnya usia, maka semakin bertambah tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas keimanan kita. Ketika seseorang sudah berumur 40 tahun, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi isyarat dengan firman-Nya dalam surah yang ke-46, surah Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya
أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Yang bermaksud, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan usianya sampai 40 tahun, ucapkanlah, berdoalah, ya Tuhanku, tunjukilah atau kokoh kuatkanlah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhai. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang arif dan budiman, dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada ibu bapak kita, terutama ibu. Betapa berat dan susahnya ibu mengandung dan menyapih kita yang memakan waktu selama 30 bulan. Selain kita harus berbuat baik kepada ibu bapak, dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan apabila usia kita telah mencapai 40 tahun dan usia seterusnya untuk senantiasa melazimkan doa dalam ayat tersebut yang berisi 3 dalam 1, yaitu berdoa untuk diri kita, kedua orang tua kita, dan juga anak cucu kita. Doa tersebut, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Tuhanku, tunjukilah atau kokohkanlah, kuatkanlah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhai. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan pada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri. Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang saya hormati dan yang saya kasihi, doa dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 ini menurut saya adalah suatu perintah Allah kepada kita apabila kita sudah memasuki usia 40 tahun.
Jadi bagi sesiapa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun, bersegeralah banyak-banyak kita mengucapkan doa ini. Saya mohon maaf kalau sekiranya usia kita saat ini misalnya sudah 50 tahun, berarti sudah 10 tahun kita tertinggal. Kalau usia kita sudah 60 tahun, berarti sudah 20 tahun kita tidak menyadarinya. Tentu kita tidak akan melepaskan peluang berdoa yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ahqaf ini, karena isinya selain berdoa untuk diri kita, juga berdoa untuk kedua orang tua kita yang sungguh besar jasa dan pengorbanan mereka, serta berdoa untuk zuriat atau anak cucu kita. Saudara-saudari, sahabat-sahabatku, dalam doa ini juga ada permohonan dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang engkau ridhai, wa an a'mala salihan taradah. Amal soleh kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu berarti perbuatan baik, perilaku baik. Amal soleh bukan saja kita menghabiskan waktu dalam bab ritual seperti sholat, baca Quran, berzikir, duduk berjam-jam di hamparan sejadah, atau berada di dalam rumah ibadah saja, tapi banyak jenis amal soleh di luar ibadah ritual yang manfaatnya bukan untuk diri kita sendiri, tetapi juga dapat dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Contoh seperti jujur dalam mencari nafkah, menjadi pedagang, petani, nelayan, pekerja, pemimpin yang disertai dengan kejujuran, ikhlas, penuh tanggung jawab serta amanah, dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan amal soleh lainnya. Dalam doa ini, amalan solehan tardah, yaitu perbuatan perilaku baik yang diridhoi. Ini bermakna tidak semua amal soleh itu diridhoi Allah, sebab ada juga amal soleh berupa perbuatan baik yang tidak diridhoi Allah. Misalnya membagi-bagikan uang kepada orang lain, ini perbuatan baik, perbuatan soleh. Tapi tujuan memberi uang tadi ada udang di balik mie goreng. Misalnya untuk tujuan menyogok, rasuah, mengharap untuk dipilih dalam pilkada, atau kalau di tempat lain istilahnya untuk pancing undi dalam pilihan raya, dan masih banyak contoh-contoh lainnya berkenaan dengan amal soleh, perbuatan baik, tapi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang arif, bijak, lestari, mari kita hayati dan kita ambil hikmah pelajaran sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa husna amaluh, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya, dan seburuk-buruk manusia adalah yang panjang umurnya dan buruk pula amal perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi dan Al-Hakim. Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, ada untayan kata yang dapat juga kita jadikan renungan dan pelajaran. Ada orang sudah berusia tua, tapi dia masih terus belajar menuntut ilmu.
Lalu ada orang berkata kepadanya, apakah engkau tidak merasa malu belajar di usia tua? Lalu orang tua tersebut menjawab, aku merasa lebih malu menjadi orang yang bodoh di usia tua. Orang lanjut usia yang berorientasi pada kesempatan adalah orang muda yang tidak pernah menua, tetapi pemuda yang berorientasi pada keamanan telah menua sejak usia muda. Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang saya hormati dan yang saya kasihi, semoga tazkirah singkat ini bermanfaat dan berkah dalam kita mengisi sisa-sisa usia kita dengan amal ibadah. Amal ibadah bermakna perbuatan dan pengabdian, akhlak perilaku yang terpuji, serta prestasi atau karya yang bermanfaat bagi generasi seterusnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.